Saudara, 3 hari terakhir ini ada berita besar tentang Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dengan Presiden Prabowo Subianto. Banyak pihak menilai dan ada juga yang menyimpulkan hubungan Prabowo dan Teddy sudah offside. Apa pasal? Nah, dua tokoh ini bukan saja akrab dalam hubungan kerja, yang satu presiden, yang lainnya sekretaris kabinet, melainkan juga kelewatan akrab dalam hubungan antar pribadi. Jadi berdasarkan pendapat atau opini masyarakat seperti bisa kita pantau, ternyata Teddy itu seorang gay, seperti kaum Nabi Lut pada zaman dulu, lebih menyukai atau mencintai sesama laki-laki. Bahkan Mbak Titik Prabowo sampai menyanyikan lagu berjudul Cinta Segitiga, antara lain ada lirik yang berbunyi kurang lebih engkau tinggalkan aku demi laki-laki bernama Teddy. Ruang Digital Indonesia mendadak riuh setelah akun YouTube @aminraisofficial mengunggah video berjudul Jauhkan Istana dari Skandal Moral. Dalam video itu, Amin Rais menyampaikan pernyataan mengenai hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan Sekretaris Kabinet, yaitu Teddy Indrawijaya. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais angkat bicara soal videonya yang viral karena menyebut adanya hubungan istimewa antara Presiden Prabowo Subianto dan Sekretaris Kabinet Letnan Kolonel Teddy Indrawijaya. Video yang kini telah hilang dari akun YouTube pribadi Amin Rais itu dikecam Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkomdigi Mutia Hafid karena mengandung narasi fitnah. Di sela Musyawarah Nasional Partai Umat di Yogyakarta pada Sabtu malam, tanggal 2 Mei tahun 2026, mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat itu menyebut pernyataannya dalam video itu seharusnya dilihat sebagai bentuk kebebasan warga negara dalam berpendapat. Saya yakin demokrasi itu berjalan baik kalau kebebasan mengeluarkan pendapat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar kita tidak dibatasi, tidak dibungkam, kata Amin Rais. Amin menilai Indonesia sebagai negara demokrasi, semestinya menjamin kebebasan berpendapat meskipun pendapat itu bertentangan dengan penguasa atau bertentangan dengan kelompok yang lain. Soal tudingannya mengenai hubungan Prabowo dan Teddy yang disebutnya melampaui batas profesional, Amin mengaku punya alasan tersendiri. Kalau soal Teddy ini, memang saya kumpulkan dari berbagai informasi, dari YouTube maupun berbagai channel media sosial itu. Saya kira hampir meyakinkan bahwa ada something very unusual atau sesuatu yang sangat tidak biasa tentang saudara Teddy, kata dia mengimbuhkan. Sesuatu yang tidak biasa itu, kata Amin, karena Teddy diberi kekuasaan yang berlebihan oleh Prabowo. Saya melihat Teddy ini hanya gulat terus ke Pak Prabowo, sampai-sampai yang menentukan tamu, siapa menteri, mana jenderal yang bisa bertemu Pak Prabowo itu si Teddy ini, ujar Amin Rais lagi. Untuk itu, kata Amin agar tak menjadi stigma buruk di masyarakat, sebaiknya Prabowo memberikan Teddy kesibukan atau posisi di tempat yang lain, dengan tidak terlalu menempel Prabowo. Amin melanjutkan, Teddy tidak akan mengganggu pemerintahannya. Teddy ini kan sesungguhnya cuma sekretaris kabinet, tapi seolah-olah paling berwibawa, merasa lebih penting dari sekedar sekretaris kabinet, ujarnya kemudian. Dia bisa memilah-milah tamu, mana yang bisa diterima, mana yang tidak. Amin mengaku dia mendengar langsung dari seorang menteri koordinator yang bercerita kepadanya bahwa menteri tersebut kesulitan menemui Prabowo karena diatur oleh Teddy. Menko itu cerita, Mas Amin, saya itu kadang-kadang mau ketemu presiden tidak bisa karena kata Teddy tidak ada waktu atau belum ada waktu. Begitu ujar Amin menirukan sang menteri. Padahal kata Amin, menteri tersebut mengetahui Prabowo ada di istana dan dia hanya butuh waktu bertemu sekitar 5-10 menit untuk melaporkan tugasnya. Nah, yang seperti ini menjadi blunder bagi kepemimpinan Pak Prabowo, kata Amin yang mengaku belum pernah bertemu Prabowo setelah menjadi presiden. Amin Rais pun menyarankan Teddy tak perlu dihukum, dihujat, atau dibuang. Cukup berikan dia job yang lain, diganti dengan seseorang yang tidak jadi beban, itu saja, kata dia menimpali.
ihwal ancaman Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang akan membawa penyebar videonya ke ranah hukum, Amin meresponnya dengan santai. Saya diberitahu ahli-ahli hukum itu, Komdigi tidak berhak ya memproses hukum, kata dia. Menurut Amin, yang berhak memperkarakan videonya tak lain Seskap Teddy sendiri. Kalau sampai di pengadilan saya akan yakin sekali. Saya akan minta keterangan dari beberapa dokter spesialis, kata Amin Rais lagi. Adapun Menteri Komdigi, yaitu Mutia Hafid, sebelumnya menyatakan video pernyataan Amin Rais yang menyeret nama Presiden Prabowo dan Seskap Teddy membuat narasi fitnah serta mengandung ujaran kebencian. Narasi yang dibangun merupakan upaya merendahkan martabat pimpinan tertinggi negara, tidak memiliki dasar fakta serta bagian upaya provokasi untuk menciptakan kegaduhan publik, kata Mutia Hafid melalui keterangan tertulis pada hari Jumat, tanggal 1 Mei tahun 2026. Bagi Mutia, tuduhan Amin Rais berpotensi memecah belah. Ia menegaskan bahwa ruang digital merupakan ruang beradu gagasan, bukan ruang untuk memproduksi konten kebencian yang menyerang martabat manusia manapun.